Halo semuanya, selamat datang kembali di Footballier karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa dengan saya Mildan Daru dan Dex Gleniza. Siniar ini mengudara setiap Selasa. Halo Dex. Halo. Kumaha Damang? Damang. Lo kayaknya mau ngomong kok suaranya beda ya? Oh enggak. Biasa aja. Biasa aja ya? Emang kenapa beda? Yes, seperti yang udah kita post di medsos sih. Kita kali ini rekamannya di studio. Di studio akhirnya ya. Studio di Bandung. Makanya tadi Damang. Oh iya. Tapi secara umum kok kalau bahasa Sunda masih ngerti juga sih. Misal lo kan tinggal di Bandung, harian. Terus gue dulu kuliah juga di Bandung, sempat kerja juga di Bandung. Jadi kayak berapa tahun ya? 7-8 tahun lah. 7-8 tahun di Bandung. Jadi secara umum ya masih ini sih, masih paham lah apa yang lo ngomong apa segala macam gitu soal Bandung. Jadi nggak masalah lah gitu. Dan kali ini kita kedatangan siapa Dex? Nggak sendiri kan Dex? Nggak sendiri. Dan kayaknya semua berdua juga. Nggak. Dan ini nggak udah ketebak sih sebenarnya bintang tamunya sih. Jadi. Iya sih. Jadi pas waktu kita posting ini semua orang udah tahu. Pasti ngobrolin soal karena di Bandung ya soal Persib bareng Sima Maung gitu. Selalu gitu ngomongnya. Nggak salah juga sih sebenarnya sih kan ya. Cuman kali ini emang beliau ini adalah bagian juga dari Sima Maung. Jadi kita bukan kerja sama dengan Sima Maung tapi dengan salah satu podcaster Sima Maung. Dengan siapa podcaster apa pentolan ini? Pentolan ya. Halo Bung Ripan, apa kabar? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damang. Pangestu alhamdulillah. Lo jangan terusin, lo nggak bisa lo kalau terusin. Gimana? Soundnya lebih bagus ya kalau di Bandung. Lebih bagus lagi. Kayak lebih beda ya. Lebih baru perangkatnya dari Jakarta nggak sih? Iya. Jadi emang lebih ini ya, lebih clear ya. Jadi ini gue promo boleh nggak? Boleh. Ini studio box to box yang di Bandung. Memang alatnya sama persis dengan box to box yang di Jakarta, cuman ya benar kata lo lebih baru. Oh iya. Dan sepertinya lebih terawat. Dan kalau ngomongin sama Ripan, emang kita nggak akan ngomongin Persib secara khusus ya, cuman ngomongin soal sepak bola lokal, bener nggak? Benar. Dan ya ini mungkin Ripan sebagai salah satu contoh aja representasi kita gitu. Dan isu ini tuh sebenarnya itu udah masuk ini, emang udah masuk list kita gitu ibaratnya. Jadi kalau soal tema yang apa yang kita bahas hari ini tuh udah masuk list gitu. Jadi di awal podcast ini ada tuh saya sama Dex tuh itu berdua tuh udah bikin kayak berapa Dex kira-kira 50-an ya? Ada di sini nih. 29. Itu yang udah tayang. Oh yang dulu awal. Yang dulu awal ada belasan 14 17 dan gitu. kalau ditambahin itu kan berarti sekitar 50-an kan ya. Nah, itu yang tema-tema apa yang kan kita bahas. Nah, tema kali ini itu udah masuk di list itu dan bintang tamunya udah ini. Tapi tanya Dex. Bintang tamunya siapa Dex? Yang kita list di situ yang bakal ngomongin soal ini. Ya Ripan. Jadi sebenarnya Ripan hari ini tuh emang udah terencana dari awal podcast ini berdiri gitu. Catatannya sejak Oktober 2019. Ya itu, yang sebentar lagi mau ulang tahun kayaknya. Dan ini ngomongin soal ini Pan. Jadi kalau ngomongin sepak bola lokal tuh emang spesifik banget kan ya, kayak misalnya kedaerahan, terus kota-kota tertentu segala macam gitu. Nah, salah satu representasi yang menurut kita bagus di Indonesia itu adalah Sima Maung. Jadi bahkan kalau sekarang nggak tahu kalau menurut Ipan ya, tapi kalau secara penglihatanku sih media lokal terbesar di Indonesia, bener gak sih Sima Maung tuh? Lo nanya gitu, bener gak sih gitu? Kan gak enak kalau bilang bener. Enggak, biar bilang iya maksudnya. Lo nanya ke gue deh, gue jawab benar. Iya gitu. Gimana Pan? Maksudnya Pan? Kalau Sima Maung jebakan ini. Kalau di Sima Maung sih mungkin ini ya berusaha memberikan yang terbaik aja sih. Target kita mungkin kalau di luar negeri kayak ngejar ke BR Football kayak gitu. Oke. Dengan adjustment yang sudah disesuaikan dengan karakter sepak bola. Kalau di Sima Maung kan Persib ya, berarti karakter sepak bola Bandung seperti itu sih. Jadi ya emang tujuannya ke sana juga berarti kan? Iya, kalau soal terbaik nggak terbaik ya berbuat yang terbaik lah. Pasti. Gue standar banget dari Tapi kalau lo menurut lo gimana Des? Mengamini nggak Des omongan gue tadi? Mengamini sih. Soalnya gue punya banyak contoh media-media lokal sih. Boleh disebut kan? Boleh dong. Ya kayak misalkan di Persebaya itu Emosi Jiwaku, terus juga Ongis Nade di Arema. Terus juga kemarin kan gue tahun lalu sempat ke Bali juga ketemu Bali Football kan, meskipun dia itu ternyata perorangan belum berupa media. Dan mereka selalu merujuknya mau kayak Sima Maung pas gue ajak ngobrol gitu. Iya itu karena. Dan memang benar-benar diakui lah secara langsung, berarti itu udah bukan secara nggak langsung lagi. Ya karena itu aja lah, duluan aja kali ya. Kan kebetulan Sima Maung dari 2009 kan, dari eranya ISL berarti. Ya, sedangkan kayak Bali kan mungkin baru 2 tahun 3 tahun terakhir lah gitu. Iya.
Dan apalagi klubnya nggak jadilah. dulu itu klubnya namanya Siluboy. Halo jangan aneh-aneh lah, lo malas kalau ini gue malas ngelurusin kalau lo aneh-aneh. Dex, kalau bola Indonesia lo dikejar Dex. Terus suka gitu kalau lagi ngomong soal lokal, kalau Dex mulai ke kanan ke kiri, gue kadang-kadang tukang lurusin. Tapi cuman kalau lama-lama juga capek juga Dex ngelurusin Dex. Kan idina siratal mustaqim. Anjir. Nah teman, ngomongin tadi yang sepak bola lokal tuh emang kayaknya ya kalau menurutku ya ini masih belum jadi pilihan lah gitu. Ibaratnya buat football fans di timeline terutama gitu. Jadi kalau ngomongin soal pengen jadi analis, pengen jadi pandit segala macam tuh acuannya selalu Eropa gitu nggak sih Dex? Iya benar. Ya soalnya kita nonton kebanyakan sepak bola Eropa. Sepak bola lokal pun kalah kelasnya dengan sepak bola Eropa secara tontonan maupun kualitas. Dan makanya kalau sepak bola lokal tuh sebenarnya ada suatu hal yang tidak bisa didapatkan ketika kita ngomongin sepak bola Eropa gitu. Apakah itu? Ya kayak misalkan sumber-sumber A1 gitu. Kayak kalau balik lagi ngomongin sebelum rekaman ini sempat dengerin juga Ripan tuh lagi wawancara di podcast Mamang tuh bareng Jajang Nurjaman. Iya betul. Jadi kan Jajang Nurjaman tuh kan legend banget lah ibaratnya gitu. Dan itu secara nggak usah ngomongin daerahnya ataupun dia legenda Persib gitu, tapi secara prestasi dia diakui juga dia pernah juara sebagai pemain. Itu tahun berapa tuh berarti pemain? 86 Terus sebagai asisten di 93 94 95. Terus habis itu sebagai pelatih di 2014. Jadi udah legend banget lah kalau di sepak bola Indonesia. Udah lo bisa nyumbangin 3 piala dengan profesi berbeda. Nah, itu kan lo bisa menjamah itu gitu. Beda kalau misalkan kau ngomongin sepak bola Eropa, misalkan ke Ranieri yang juara mengejutkan dengan Leicester. Kapan lo bisa sebagai pandit di sepak bola Indonesia ya? Kapan lo bisa ngejangkau Ranieri gitu kan? Lo cuman ngomong sebagai dari bacaan doang kan, dari artikel ini soal buku gitu. Nanti yang nggak bisa lo dapatin ketika lo sepak bola lokal gitu. Nah Ripan ini sesama pengalaman sepak bola lokal tuh kan itu kan kayaknya yang lo rasain nggak sih? Yang jadi beneran ketemu langsung pelaku apa segala macam itu yang kayaknya spektrum berbeda dengan orang-orang yang lihat gitu ya nggak sih? Ya itu dia. Jadi sepak bola lokal kan lebih real ya. Karena yang pertama kita jadi lebih dekat dengan pelaku, dengan industrinya dan dengan keadaannya gitu. Ini juga yang menyebabkan kalau menurut saya tidak bisa di apple to apple dengan sepak bola Eropa. Kan saya banyak menemui kalau di timeline katakanlah gitu. Misalnya ada stadion disiarkan di televisi gitu ya. Anjir jelek banget nih rumputnya, nggak kayak di San Siro misalnya. Anjing nggak kayak di Bernabeu. Ya itu nggak bisa itu sadis banget gitu menurut saya. Tidak bisa di langsung dibandingkan dengan sepak bola Eropa karena sepak bola Indonesia punya keunikan sendiri dari hal apapun. Itu kan sama aja dengan membandingkan karakteristik orang Indonesia di lampu merah dengan karakteristik orang Inggris ketika menghadapi lampu merah gitu kan. Milan coba aja ke Samsat Kiara Condong deh kalau misalnya di Bandung. Itu jam 6 sore kan itu chaos ya. Gitu. Nah, mungkin itu tidak terjadi di Inggris gitu. Nah, kalau aku tanya misalnya ke Dex ngebenerinnya ini dari mana nih kalau mau ngeberesin tabiat soal perilaku orang di lampu merah ini gitu. Kan si Dex juga pasti bingung tuh. Dari mana ya? Apa dari lampu merahnya dulu, apa dari orangnya dulu, dari budayanya dulu, jadi panjang kan gitu. Nah, sama kayak sepak bola Indonesia gitu. Sepak bola Indonesia punya karakteristik dan keunikan tersendiri yang akhirnya tidak bisa di apple to apple dengan sepak bola Eropa karena menurut saya gitu. Nggak cuman sepak bola lokal sebagai pilihan tuh kayaknya belum ini sih, belum bisa jadi pilihan gitu. Ketika orang opsi utama lah. Opsi utama ketika orang pengen soal expert apa segala macam ya selalu sepak bola Eropa gitu. Soalnya marketnya lebih banyak mungkin Mil. Lebih bisa mudah jadi gitu. Lebih mudah jualannya. Bahkan kayak kemarin ada box to box trivia tuh. Isinya ada nggak sih sepak bola lokal? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada. Isinya sepak bola Eropa juga gitu. Ada pertanyaannya yang jawabannya Alfred Riedel. Apa? Ada pertanyaan yang jawabannya Alfred Riedel. Tapi itu pertanyaan tuh kalau nggak salah dia top skor di liga mana gitu. Dan ujungnya selalu itu sih timnas kan. Ya kalau secara rame-ramenya juga emang kalau ngomongin sepak bola lokal ya kalau bisa dijualan sebagai objek jualan gitu. Ya udah timnas doang gitu. Makanya kalau di Simamaung tuh Persib sebenarnya bisa hidup nggak sih? Bisa hidup kan sebenarnya kalau ngomongin lo sebagai media terus ngomongin bener-bener khusus untuk sepak bola lokal doang dan satu klub
Nah kalau di Indonesia ya Persib kan paling tinggi ya. Dari dulu bahkan dari sekitar tahun 80-an. Zaman kartu pos aja dulu yang ada perang bintang 95. Wilayah timur sama wilayah barat gitu. Itu kan pemenangnya nomor 1 kan Robi Darwis saat itu. Nah dari zaman itu memang Persib sudah jadi kayak media darling kalau di Indonesia. Nah kalau di Bandung makanya si Mamong bisa hidup ya salah satunya karena nama Persibnya sendiri banyak yang suka dan pasti banyak yang membaca kalau di Bandung ya. Jadi orang Bandung yang bekerja di Jakarta, di Aceh, di Medan gitu, itu pasti mencari informasi tentang tanah kelahiran tim sepak bola tanah kelahirannya. Melalui apa ya salah satunya melalui Simamaung. Ini tidak bisa berlaku sama dengan misalnya Persela Lamongan dengan Persik Kediri misalnya itu kan belum tentu orang Kediri yang lagi kerja di Jakarta nyari-nyari banget informasi tentang Kediri. Ya salah satunya gara-gara kalau Persib dari dulunya kan memang sudah main di perserikatan gitu. Mendarah daging menjadi budaya orang sini gitu. Nah, hal-hal kayak gitu akhirnya tidak bisa dipukul rata ya kalau di Indonesia. Makanya kalau sepak bola di media besar aja sepak bola lokalnya selain membahas timnas ya paling membahas Persib atau Persija. Gitu. Ya betul. Ya, kalau yang lain-lainnya hanya kayak apa insert aja gitu, nggak yang mendalam dan pembacanya memang tidak terlalu banyak. Berarti lo mengamini itu nggak bisa dilakukan di mana-mana ya? Apanya? Ya membuat konten-konten media lokal gitu. Iya, kalau berarti lo merasa beruntung gitu, lo ada di Bandung gitu. Betul. Misalnya katakanlah Borneo FC gitu, mereka kan bikin konten bagus. Cuman ya mau sebagus apapun kayaknya memang tidak akan sebanyak Persib Bandung gitu yang melihat. Viewersnya atau traffic atau gimana gitu. Karena memang si fanatismenya juga kan berbeda ya. Gitu. Kalau di Bandung memang fanatik banget gitu. Dan mau ngelurusin juga dalam artian tadi kan Dipan bilang misalkan Persela Lamongan lah, Persik Kediri lah gitu. Atau Borneo segala macam gitu. Dan itu kan takutnya tiba-tiba orang ngerasa kata siapa Persela gede, Persik Kediri gede juara 2 kali bro, gini-gini lah. Tapi ini juga gue aminin juga sebagai pelaku industri media juga sebenarnya gitu. Jadi gue punya pengalaman di 2 tempat lah ibaratnya. Jadi yang satunya untuk di TV kan sharing TV kan nggak bisa dibohongin kan itu kan. Jadi berapa orang yang nonton segala macam dan di media online dan di berapa orang yang ngeklik berita tersebut gitu. Dan emang bener jadi kalau ngomongin soal Persik Kediri besar juara 2 kali ya bener, cuman sebagai tadi yang Ripan bilang bisa dijual gak sebagai medianya ya emang belum gitu. Bahkan dulu gue pernah bikin juga kan yang Sardulo Seto itu kan, dulu pernah bikin gue media yang mirip semua inspirasinya juga dari Simamaung gitu. Buat apa tuh? Buat Persik Kediri gitu, karena Persik Kediri nggak punya Simamaungnya gitu. Dan ketika gue bikin sendiri tuh waktu itu, jadi beneran bikin sendiri personal banget lah. Cuman butuh berapa bulan gitu yang gue nggak ngerti soal SEO Google, nggak ngerti soal coding apa segala macam, tapi bisa peringkat 1 di Google gitu. Itu bukan berarti karena gue jago, tapi karena nggak ada lawannya aja emang. Dan emang yang bahas Persik Kediri berapa ya cuman ini doang gitu. Itu pun secara traffic ya nggak bisa dijual lah ibaratnya gitu. Jadi apa yang dibilang Ripan tadi ya itu tadi emang bukan sekedar asumsi belaka gitu, emang secara angka ya emang bener kayak gitu. Tapi emang kalau dari pengalaman dulu kita di Pandit ya, memang berita-berita sepak bola Indonesia tuh nggak bisa sembarangan dibikin. Kebanyakan ya kalau timnas bisa laku, tapi kalau itu juga susah biasanya Persib ya, Mil ya. Tapi itu juga Persib juga nggak selalu kan ya. Misalkan kalau tadi lo ngasih contoh kan Persija itu pertandingan yang besar banget kan. Tapi ketika sosok aja gitu nggak ada ribut, terus gol bahkan skornya 0-0 itu nggak akan rame gitu. Bahkan Bildan tadi bilang apa kalau andaikan di pertandingan yang sama ada Man United kalah sama Crystal Palace, lebih rame itu dibahas gitu. Ya itu juga terkendala gara-gara mungkin data ya. Kalau karena Persib diberitakan sejak dulu, data yang terekamnya juga kan banyak. Oh iya. Cara nge-cross checknya juga banyak, misalnya Ajat Sudrajat berapa gelar sih gitu. Nah itu mungkin akan kesulitan jika kita di klub PSIR Rembang misalnya. Atau Agus Santiko itu pernah main di Persiku Kudus tuh dari tahun berapa sih? Itu kan di internet mungkin tidak terekam dengan banyak gitu. Kalau Persib Bandung ya banyak gitu. Itu salah satunya itu kalau rekaman datanya sulit gitu. Jadi untuk ya misalnya Dex sama Mildan di Pandit menulis tentang Kudus gitu, sepak bola Kudus, itu kan referensinya akan jadi susah gitu. Harus riset yang benar-benar lu harus ke Kudus. Bahkan ke Kudus pun belum tentu dapat ya. Iya, belum tentu dapat mungkin gitu. Kalau di Bandung kan insya Allah langsung dapat aja gitu, data-data kayak gitu. Ini juga FIA juga gue
mengalami peningkatan follower juga ketika tulisan gue tentang Persib lawan Persija. Si wasit siapa? Evans tuh dari Australia waktu itu. Itu gara-gara kontroversi itu. Gue yang nulis. Gue diledekin banyak orang. Tapi gue dapat banyak follower. Jadi terima kasih Persib Bandung. Dan emang tadi kan kalau di Indonesia emang kalau luar negeri kita punya Opta lah ibaratnya gitu. Meskipun Opta baru start itu kalau nggak salah 2011 lah yang secara komprehensif data kan. Dan kalaupun kita mau ngulik data tadi ya dari media massa. Dan lagi-lagi mengamini apa kata Ripan tadi, ketika makin sering lo diliput, makin mudah lo bisa dapat data gitu. Betul. Dari clipping, dari arsip internet segala macam gitu. Baru bisa diambil, kalau enggak ya wassalam juga gitu. Dan pas waktu ini juga yang kayaknya dari kendala ketika lo ngomongin tadi balik lagi jadi pandit sepak bola Eropa dan dibandingkan Liga Indonesia gitu. Gue pernah lihat sebut merek lagi nih, Bein Sport. Jadi Bein Sport Indonesia versi yang bahasa Indonesianya kan sempat ada tuh. Bein Sport sempat nyarin Premier League dan ada play by play Indonesia sama panditnya. Jadi ketika panditnya lagi mau mulai itu dikasih guideline pertandingan saat itu. Halamannya kalau nggak salah sekitar 50-an halaman, Bro. Isinya apa? Isinya data-data tentang pertandingan tersebut. Dan saking gilanya itu sampai jadi ketika lo bisa terjadi apapun di lapangan, lo bisa contekan tadi, Dex. Misalkan ada pemain junior yang kalau ini debut, ini nanti bisa jadi debutan termuda di klub tersebut gitu. Betul. Itu udah di mapping sama dia tuh, jadi lengkap banget 50 halaman bayangin. Jadi lo jadi pandit Eropa tuh ya udah semudah itu sebenarnya secara informasi ya. Lo bisa langsung disodorin. Nanti bayangin lo bisa ngecover Liga Indonesia, terus lo ditanyain deh berapa gol Bambang Pamungkas total di Liga Indonesia gitu. Iya. Kan paling gampang kan itu kan sebenarnya. Berapa total gol Bambang Pamungkas? Nggak semua orang tahu sih kayaknya gitu. Ya nggak sih? Nggak semua orang tahu dan nggak semua orang bisa nyari tahu. Benar. Kalau nggak semua orang tahu ya jelas-jelas mungkin nggak ada orang yang hafal juga sih. Cuma nyari tahunya aja mungkin sulit. Ya kalau itu keunikan Liga Indonesia tersendiri kan, kita liganya aja kan ganti-ganti format dan bahkan nama ya. Dari mulai Galatama Perserikatan, kemudian ke era Liga Indonesia, ganti ke era ISL, ganti ke era Liga 1. Itu tuh kan ada yang 2 wilayah. Jadi kalau kita kan kadang tergantung kondisi negaranya nih. Kalau negaranya lagi susah, liganya kadang kayak dicepet-cepetin gitu. Ya udah kita pakai pola 2 wilayah deh biar agak cepet. Kalau lagi stabil ya udah kita 18 klub kompetisi penuh dengan kondisi yang ya kadang juga compang-camping juga ya, klub-klub pada habis bensin di tengah jalan gitu. Terus kemudian ada klub yang merger gitu. Misalnya Mildan mau cari tahun 2014 PBR gitu, Pelita Bandung Raya. Itu kan merunut ke belakangnya jadi susah lah gitu. Pelita Bandung Raya itu dari klub apa ya? Itu kan dari head to head aja, misalnya 5 pertandingan terakhir Pelita Bandung Raya melawan misalnya lawan Persija Jakarta gitu. Itu kan susah ya mau ngulik dari mananya dulu nih gitu. Bahkan ketika 5-nya itu waktu di data di collect tadi tuh belum main, bahkan belum pernah ketemu. Iya kan? Sebagai PBR ya. Iya, jadi kalau play by play-nya aja itu udah datanya udah puyeng tuh, tim kreatifnya udah pasti pusing gitu ngadain data kayak gitu. Belum data-data yang lainnya. Jadi akhirnya ya kadang juga ya asal dapat data yang sedikit ya udah diomongin yang di TV itu gitu. Jadi kadang memang datanya tidak terlalu banyak karena ya itu sulit ngedetectnya. Gitu kalau di Indonesia. Dan sebagai tadi kan kita kan sebagai penawaran terbuka kan sih Dex ke para pendengar kita tuh, kalau yang mau lagi belajar sepak bola, terus pengen jadi expert, pengen jadi pandit gitu. Gue sih selalu menyarankan untuk belajar dulu Liga Sepak Bola Indonesia, gue selalu gitu. Kalau ada orang nanya gitu, beberapa kali kan DM apa segala macam, belajar dulu aja Liga Indonesia, klub daerahmu mana gitu. Misalkan kemarin yang terakhir itu yang bulan lalu itu dari Padang kalau nggak salah. Jadi nanya dari mana, dari Padang. Ya udah pelajarin aja Semen Padang, tonton mereka latihan, terus kalaupun memungkinkan gitu. Bahkan itu kan yang nggak bisa kita dapatkan di Eropa tadi kan. Lo pengen jadi expertnya Man United, lo nggak bisa datang ke sana gitu. Kalaupun lo bisa datang punya duit, lo belum tentu bisa ketemu pemainnya, belum tentu ketemu pelatihnya, belum tentu bisa datang ke latihannya gitu. Tapi kalaupun ketika Semen Padang juga, tadi, lo bisa menjangkau itu dengan mudah gitu sebenarnya gitu. Nah, ketika lo udah mentok itu tadi, lo pengen belajar ke Eropa, balik lagi ke Man United, akan dengan sangat mudah nge-switch-nya itu gitu. Karena informasi soal Man United, waduh, udah bukan lagi banyak tapi
berceceran nih. Iya. Nah lo sebagai pandit lokal lo mengamini kemudahan itu nggak di terhadap Persib Bandung? Misalkan sering lihat latihannya, sering wawancara pemainnya, atau bahkan sering nonton pertandingannya gitu. Kalau Persib ya, Persib lumayan mudah karena kita punya tim databasing yang mempunyai data Persib bahkan dari 1930. Kalau Persib ya, kalau Persib Bandung. Jadi ada beberapa orang juga yang sama-sama mengumpulkan data, entah itu dari koran bola, dari pikiran rakyat Keliping. Mereka tuh sangat tertib terhadap data gitu. Jadi kalau ada yang salah-salah dikit bisa kita cross check bareng-bareng itu dari 1930. Nah, saya nggak tahu kalau tim lain misalnya. Nah, kalau ya tapi kan jadi nggak enak ya, misalnya Persib ada datanya termasuk misalnya Sutiono Lamso 21 gol adalah pencetak gol terbanyak Persib dari 95, baru dipecahkan oleh Sergio Van Dijk gitu di tahun 2009. Nah itu kan tidak terjadi juga di tim lain, belum tentu terjadi. Gitu. Ada yang pengepul data di tim itu gitu. Kejadiannya sih terjadi, cuman lo nyari faktanya tadi yang nggak terjadi karena datanya nggak ada, nggak tahu gitu. Jadi kita kayak nggak bisa di head to head gitu loh. Gitu. Jadi cuman ya akhirnya cuman sebatas Persib kalau si Mamaung yang punya data itu gitu. Kalau tim lain juga saya udah mencoba beberapa kali ya mencari data di tim lain. Akhirnya nggak lengkap gitu. Kadang timnya juga tiba-tiba jadi nggak ada gitu. Jadi ya maksudnya biasanya. lu kan ngumpulin data Tangerang Wolves gitu. Sekarang udah nggak ada juga. Dan itu kan yang karena mendorong tadi sih harusnya emang telat sih ibaratnya gitu dibandingkan dengan Persib yang bisa si Mamaung yang bisa ngumpulin sampai 1930-an gitu. Ya tapi kalaupun mau start yang tadi gue saranin adalah ya udah nggak apa-apa gitu. Ketika lo baru bisa ngumpulnya dari 20 bahkan gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Keuntungannya apa lagi yang Mil kalau kayak gitu? Tapi dari segi apa nih? Itu juga susah. Misalnya dari tahun 2020 Mildan mau data misalnya ya Mildan adalah Persik Kediri 2020. Kalau kita kan based on kadang live televisi kan, dapat assist, dapat pencetak gol. Persik disiarin terus nggak? Masalahnya kan itu. Terus tim-tim yang lain apakah 34 pertandingan disiarkan? Gitu. Misalnya disiarkan hanya 15 pertandingan. Berarti lu punya banyak data yang miss, yang nggak tahu asisnya siapa, key pass-nya siapa. Gitu. Nah itu tuh datanya udah jadi margin errornya sangat besar gitu. Kalau Persib Bandung ya mungkin karena disiarkan terus, margin errornya hanya dikit, gitu, 10-20% lah. Gitu. Tapi kita mengalami itu ya di Pandit dulu ya. Ketika harus menganalisis tim lain yang jarang ditayangkan. Ya akhirnya harus modal harusnya. Kalau lu sebagai pengumpul data akhirnya modal ngirim orang buat ke tempat itu tadi dan rekam. Secara swadaya pakai handycam. Nah, terus kalau Persik away ke Mandala Papua, ya itu. Mau ngemodal segimana lagi gitu? Ya. Ke Marora, ke Serui gitu. Ya. Dan kalau kemarin sih ini sih berdasarkan base kotanya bukan klubnya. Jadi kalau di Serui ada orang yang di Serui. Nah kalau gitu mungkin masih bisa bisa di. Nah, tetap aja yang mahal juga kan sebenarnya ya. Ya akhirnya kan datanya tidak melimpah. Kalau kita sepak bola Eropa kan tinggal cari di WhoScore gitu. Tiba-tiba bisa dianalisa dari satu data aja bisa menganalisa banyak faktor gitu. Nah di Indonesia itu kesulitannya mengumpulkan data dan menganalisanya terhadap pertandingan sulit. Ya kalau secara sulit tadi sih kalau di kepala gue ya Dex. Jadi masih untuk tetap memaksa orang melakukan itu gitu meskipun nanti terbatas kan. Benar kata Ripan tadi. Tapi tetap aja menurutku sih kalau gue ngebayangin ya ketika semuanya mau disiplin kayak semua mau gitu meskipun sumbernya cuman sedikit ya nggak apa-apa tapi ketika semuanya udah bisa disiplin itu kita bisa punya database yang oke gitu dan kalau lo bisa nganalisis langsung secara taktikal dan segala macam dari tim cara mereka latihan, cara mereka pemanasan itu pun ya udah akhirnya kita tumbuh banyak pelatih-pelatih yang mereka dari lapangan gitu bukan dari apa yang muncul di TV ya kan sih? Ya benar. Terus juga keunggulan juga kalau kita punya panit-panit lokal yang jagoan, kalau nanti ada apa-apa, misalkan sepak bola Indonesia maju, ya justru kalian ini yang udah merintis dari awal inilah yang bakal menuai buahnya. Kayak misalkan Rifan dan si Mamaung udah disiplin dari tahun berapa berarti itu? 2009. Dari 2009 terus juga database-nya dari tahun 1930-an kan. Iya. Nah bayangin misalkan tiba-tiba Persib Bandung juara Liga Champion Asia terus ke Piala Dunia antar klub terus media-media lokal media-media internasional pengen ngeliput. Gua rasa ngomongin semua adalah hal yang tepat bagi mereka. Dan itu akan terjadi juga untuk media-media lain. Misalkan
Mildan udah disiplin banget sama Persik Kediri. Suatu hari nanti Persik Kediri main di Liga Champions Asia. Terus ada reporter. Udah pernah ya. Ya udah pernah. Oh iya udah pernah ya. Lawan apa? Banyak lah, 2 kali soalnya, 2 kali. Sombong banget. Tiba-tiba orang AFC ingin tahu tentang Persik Kediri kemana. Ya karena Mildan udah disiplin dari awal ya pasti yang paling tepat ngehubungin Mildan. Iya. Nah cuman jadinya ketika kita dorong tadi tuh berasa gak adil Pan. Karena harus diakuin bukan kita berdua tuh tidak selokal itu sebenarnya gitu. Iya. Harus diakui juga gitu dan jujur, dan kalau mau pengakuan dosa di sini Dex, kalau lu gimana soal sepak bola lokal? Gue gak ngerti gue ngertinya dari baca sih, nggak mengalami gitu loh. Meskipun kalau lo tanya, gue banyak nonton Persib gue banyak. Iya, dan baca pun memang literasinya kan akhirnya tidak in depth ya gitu. Benar. Misalnya kita ke stadion aja, si Dex misalnya nih udah pernah nonton bola di Old Trafford dengan kondisi yang nyaman sekali gitu. Masuknya nyaman, tiket masuk. Tiba-tiba harus ke nonton sepak bola Indonesia gitu. Lu punya tiket belum tentu bisa masuk. Benar. Terus tiba-tiba babak pertama menit 30 pengen pipis. Pipisnya di mana coba? Iya kan? Iya benar. Iya kan? Bawa cewek gitu, ceweknya Dex pengen pipis tuh. Udah tuh, selesai tuh pertandingan hari itu. Iya kan? Mungkin di GBK bisa ya karena emang udah lumayan bagus fasilitasnya gitu. Ya kalau di daerah-daerah kan belum tentu gitu. Kayak gitunya kan hanya bisa dialami oleh orang-orang yang sering ke stadion gitu. Oh, cara pipis di stadion gini nih gitu. Ke botol misalnya. Atau cara masuk tanpa tiketnya gimana gitu kan, masih banyak yang gitu kalau di sini gitu. Nah itu kan tidak bisa, kadang tidak tertulis di media-media masa besar gitu. Ya harus kita ngalamin langsung gitu. Makanya kalau diadu ilmu jelas gue kalah misalkan sama orang yang tahu banyak soal Persela misalkan gitu. Bahkan Persib sendiri ya jelas kalah lah. Cuman kalau soal internasional karena gue banyak baca mungkin gue bisa ngadu. Cuman ya itu tadi lo bilang, gue kalahnya di lokal itu karena gak mendalami itu. Makanya bener kata lo, menyarankan untuk mendalami sepak bola lokal. Nah kalau gue tanya nih sekarang nih ke Dex, lo nyesel nggak tidak mempelajari sepak bola lokal dari dulu? Menyesal, tapi gue bingung juga karena gue bingung memilih klub apa yang harus gue pelajari. Gue lama di Bandung sih. Ya kalau banyak-banyak nonton juga ke stadion, gue sering banget nonton Persib Bandung. Mungkin tapi gak sesering lo Van. Di bawah 10 kali lah, 7 kali lah. Kirain dikit tuh berapa gitu. Pertandingan yang gue tonton pertama Persib lawan Persiba. Di Siliwangi? Enggak, di Jalak Harupat. Oh di Jalak. Dan itu kan yang sering beberapa kali timeline ini agak trivia dikit nih, nggak usah sebut nama lah ya. Cuman kayak hal-hal yang orang nggak tahu itu, misalkan tiba-tiba dulu ada insiden timnas U19 yang Indra Safri yang setelah juara, kan ada tur Nusantara tuh. Iya betul. Tiba-tiba pas main di Stadion Siliwangi lawan apa? Lupa kan? Prapon Jabar. Nah lawan Prapon Jabar. Penontonnya nggak ada kan? Sepi lah. Ada. Cuman si timnasnya diteror. Iya, dan tadi secara kapasitas stadion tidak seperti yang lain yang membludak dan tiketnya susah. Di Bandung tuh masih ada, lo kalau di TV tuh ingat banget tuh masih ada sisi yang inilah. Orang masih bisa masuk seperti gitulah. Dan banyak tiba-tiba orang kaget gitu. Ini Bandung kenapa sepi, dan tadi pemain orang ngedukung Prapon Jabar bukan ngedukung timnas kan. Iya, karena di Bandung timnasnya Persib lah sebetulnya. Bukan Indonesia. Dan itu hanya bisa tahu orang ketika dia datang, karena ini juga ngalamin juga gue, yang gue pernah ngomong di episode sebelumnya, gue lupa ngomong episode berapa ya. Yang 2010 Indonesia ngelawan Maladewa di Stadion Siliwangi. Jadi saat itu Alfred Riedel mau persiapan AFF, bikin uji tanding main di Stadion Siliwangi lawan timnas Maladewa, uji tanding resmi. Di situ ada Bambang Pamungkas main, dan gue ada di tribun saat itu gitu. Hampir semua orang tuh ngomong ke Bambang Pamungkas adalah kata-kata yang lu tidak bisa ngomongin itu di TV, lu nggak bisa. Bahkan gue ngomong nyebut di podcast ini pun meskipun lu bilang tanpa sensor, gue nggak tega sih ngomong apa kayak yang orang-orang bilang ke Bambang Pamungkas itu. Jadi kan ketika gue tahu bahwa Bandung fanatik itu ke Persibnya itu daripada ke timnas, ya gue nggak kaget ketika Prapon Jabar itu sih. Jadi gue nggak akan, ya udah orang gue tahu mau ngapain gitu kalau urusannya sama Persib tadi gitu. Itu dijelaskan juga kan di bukunya BP kan, yang akhirnya dia tepuk tangan gitu ke penonton di Bandung. Ya cuman maksudnya ya seperti hal-hal kayak gini kan lagi-lagi tidak bisa di apple to apple kayak Eropa. Harus tahu dulu ini kenapa ya orang-orang Bandung ketika timnas datang malah ngedukung Persib Bandung gitu. Ketika pernah bahkan 2007 dan waktu itu Atepnya masuk
Persija kan. Atep main di timnas tuh, timnas lawan Persib. Atep ngegolin. Atep tuh kayak ngelawan musuh gitu. Dia buka baju sambil kayak selebrasi yang gua nih gitu. Kayak gitu. Karena saat itu sepanjang perjalanan Atep emang dihujat. Karena dia tidak main di Persib kan, sebagai putra daerah Bandung tidak main di Persib. Saya ingat Atep ngegolin sampai buka baju tuh 2007. Ada kok foto-fotonya juga di timeline ada lah. Nah terus sempat ada yang bertanya, kok kenapa ya kultur di Bandung nggak nasionalis katanya gitu. Ya masalahnya kan bukan itu gitu. Masalahnya harus tahu dulu kenapa terjadi kayak gitu. Emang di Bandung kecintaan terhadap Persibnya besar gitu. Jadi kalau tes timnas pengen agak dapat aura main away ya salah satunya memang harus di di Bandung. Tesnya biasanya di Batu tapi. Apa? Tesnya biasanya di Batu ya biasanya. Tesnya ya kalau klub di Batu, kalau timnas biasanya di Sawangan juga di. Di Sawangan. Kalau di Spanyol tuh ada Catalonia is not Spain. Nah, kalau di sini tuh apa tuh? Is not Indonesia. Gitu. Itu kan sama aja dengan misalnya kalau Persipura main di Liga dulu ada apa ya yang Persipura masuk semifinal tuh Iya, AFC Cup. AFC Cup ya. AFC Cup. Itu kan seluruh Indonesia ngedukung tuh. Benar. Maksudnya kalau di Italia kan nggak mungkin lu Juventus terus fans Inter Milannya, ayo Juve semangat ya gitu. Kan kalau kita ayo Persipura bisa gitu. Dan itu ada akun bola yang nge-tweet. Apa? Akun bola, gue gak tahu, gak ngomong-ngomong. Enggak, maksudnya nge-tweet apa? Nge-tweetnya sama momennya apa yang dikata Ripan tadi. Nge-tweetnya adalah kayaknya cuma ada di Indonesia deh ketika ada klub main di liga regional, di kontinental yang Liga Champions apa segala macam, tapi didukung seluruh negaranya gitu. Iya. Dia bilang kayak misalkan bayangin lagi AC Milan lagi main di Liga Champions, kayaknya orang Inter, orang pendukung Roma, pendukung Juve nggak akan dukung Milan deh gitu. Cuma di Indonesia. Si akun bola gede itu nge-tweet kayak gitu. Dan gue yakin sih karena dia nggak tahu konteks di Liga Indonesianya itu tadi kan. Ketika di Liga Indonesia ada kata yang musuh, ada yang netral, ada yang semua orang suka gitu. Semua orang nggak ada dalam sejarah Liga Indonesia ada klub benci Persipura. Iya. Itu dalam sejarah nggak ada itu. Ketika lo mengikuti Liga Indonesia lama, ya lo akan paham hal itu gitu. Nah itu yang kemudian gue bilang tadi, kalau lo nggak tahu Liga Indonesia, miss kayak gitu tuh kemungkinan bakal muncul gitu deh. Ya kalau menilainya hitam putih kan akhirnya begitu. Nggak mungkin pendukung Barcelona ngedukung Real Madrid di final Piala Champions gitu. Kalau di kita kan kalau Persipura masuk Champions satu Indonesia ngedukung tuh pasti. Ayo buas gitu. Pasti gitu kan gitu. Iya. Ya kayak gitu kan. Terus hal di Indonesia itu unik. Dulu di Persebaya pernah dan Persebaya tuh main terus dia pinjam Hendro Kartiko dari Mitra Surabaya sama pemain Tarmizi Razid apa dari Persiraja kalau nggak salah. Nah hal-hal seperti ini kan memang sudah lazim di Indonesia. Jadi misalnya sekolahnya Dex ini ikut turnamen dan juara di final lawannya sekolahnya Mildan. Nah nanti kan si Dex ini mewakili nih sekolahnya ke tingkat yang lebih atas. Ke nasional misalnya gitu. Ke nasional. Nah daerahnya Dex ini ntar pinjam 1-2 pemain yang jago dari Mildan. Itu persis kayak Kapten Tsubasa ya. Nankatsu lawan siapa ya sih, Wakabayashi waktu itu. Akhirnya Wakabayashi masuk Nankatsu juga. Nah itu ntar ada kayak gitu kan, ada pinjam deh 1-2 yang jagonya striker disatuin lah di level nasional. Dan semua yang dikalahin mendukung tetap. Nah, iya jadi kan? gue mendukung Lodex sebagai yang mewakili daerah kita gitu. Nah di Indonesia kan kulturnya kayak gitu Dex gitu. Hal-hal kayak gini kan jadi harus ditelusuri dulu dari awal dulu nih kenapa ya bisa orang-orang jadi kayak ngedukung pemainnya dipinjam ngedukung ya kan. Kalau di Eropa mungkin nggak mungkin Real Madrid main minjem Lionel Messi dulu dong gitu. Buat ngewakilin Spanyol kan kita sesama bangsa Spanyol gitu. Ya mereka udah nggak gitu. Di hal-hal kayak gitunya tuh Indonesia tuh unik gitu. Memang terjadi sejak level bawah, sejak level kita sekolah, Porda, Suratin, Haornas kayak gitu. Dan itu kan ngomongin tadi kan soal menjadi expert atau pandit ya. Sebagai supporter pun gue masih tetap menyarankan orang untuk datang ke stadion sih. Jadi ketika lo nggak pengen jadi expert, lo pengen jadi ya casual supporter aja lah gitu, supporter biasa aja gitu. Cuman lo pengen kan kalau era media sosial sekarang kan, meskipun lo sebagai orang biasa, kalau kata Retropus tuh mas-mas biasa, semas-mas biasanya Retropus juga mereka pengen terlihat keren juga sebenarnya kan. Cuman labelnya doang mas-mas biasa, tapi pasti ada sisi pamernya lah. Ketika lo datang ke stadion tadi itu menurut gue sih salah satu pembelajaran yang oke sih. Pembelajaran oke lah gitu. Ngomongin taktik. Kayak misalkan di TV, lo nonton apa di TV? Ya udah ketika bola dibawa oleh penyerang, yang di syuting adalah
area penyerangan lo doang gitu. Orang yang bawa bola gitu. Se-zoom outnya nggak akan lebih dari setengah lapangan gitu. Jadi lo nggak akan tahu apa yang terjadi dengan apa. Misalkan lo lagi nyerang, timnya lagi nyerang. Ketika tim lagi nyerang tuh back tuh ngapain sih sebenarnya sih gitu. Backnya sisa berapa gitu. Itu kan nggak ada muncul di TV kan gitu. Dan sebagai pembelajaran taktik menurut gua itu real banget sih. Kalau lo nonton aja gitu apa yang terjadi di situ kan gitu. Di stadion maksudnya. Ya, dengan kondisi broadcasting di Indonesia yang masih segitu ya gitu. Misalnya datang ke stadion tuh kayak kita nyolong start di antara yang lain yang gak ke stadion gitu. Benar. Kita jadi tahu kondisi di lapangannya gimana. Kalau di ya lagi-lagi misalnya kalau di Eropa kan sudah melimpah ya. Kita nggak ke stadion juga itu udah dari semua angle kayaknya udah dapat deh gitu. Gambar siapa yang geraknya udah dapat, kalaupun nggak dapat juga ada di ulasan-ulasan kan. Kalau di Indonesia ngulasnya langsung ambil aja data. Iya, langsung ada tuh kan. Kalau di Indonesia kan kadang memang data itu tidak ada, kecuali kita ke stadion terus yang ngerekam di otak kita aja. Oh ini geraknya berarti ke sini, ini ke sini. Dan itu pun harus sering gitu. Kalau makin sering kan makin hatam sebetulnya. Polanya juga itu aja kalau di Indonesia. Misalnya 2014 Persib juara, kita akan tahu tuh pergerakan Supardi dan Ridwan di flank kanan kayak gimana gitu. Benar. Nah kayak gitu. Ya termasuk mungkin ya orang Barito Putra, mereka yang sering ke stadion sih tahu gitu. Cuman mereka bukan pandit aja gitu. Ya mereka pasti tahu lah Amirul Mukminin gitu cara bagi bolanya gimana gitu. Rizky Ripora gitu gimana karakternya kalau di back kiri. Saya yakin yang sering ke stadion tahu gitu. Cuman kadang ya mereka kan bukan pandit dan tidak menuliskannya dalam satu artikel gitu. Makanya meskipun itu mereka udah satu langkah ke depan tuh daripada apa yang lo lakuin di ini kan. Tapi dari tadi kan ngomongnya enak-enak doang nih. Yang gak enaknya dong. Ya yang gak enak apa nih dalam artian apa nih? Yang gak enak jadi pandit lokal apa misalkan? Ya kalau gak enaknya ya kalau gak enaknya sih misalkan gini. Tadi udah sempat dibilas juga pasarnya kecil. Ya tergantung klubnya tapi ya. Tergantung klubnya ya betul. Tapi ya secara umum kan gak semua orang supporter Persib Bandung Dex. Iya benar. Jadi pasarnya kecil. Jadi kalau untuk hidup ini kayaknya ini yang bikin gua akhirnya agak makin lama makin ini. Kalau dulu kok rajin banget lah ke stadion. Bahkan stadion besar di Pulau Jawa tuh udah aku datangin lah ibaratnya gitu. Akhirnya balik ke sepak bola Eropa banget itu. Kalau gua ini secara jujur ini adalah ya karena duit sebenarnya sih. Jadi karena ketika lo cuma bisa jualan sepak bola Eropa, ya udah gue harus jualan sepak bola Eropa gitu. Gue pelan-pelan bukan menghindari sih, melepas sepak bola lokalnya gitu. Kalau ngantor apa ke stadion, kalau dulu masih bisa bolos-bolos, kalau sekarang ya duit lagi nih, lagi ya udah harus milih ke ini gitu. Harus milih ke nonton bola di TV gitu. Terus kayak konflik supporter tuh kan kalau di Indonesia kan sangat sensitif ya. Bahkan ada yang bilang kalau lo akun sepak bola nasional atau media nasional jangan pernah lo bikin banter nyentil kanan nyentil kiri. Itu kan ada kayak peraturan tak tulis gitu. Nah itu yang kayaknya yang bikin orang akhirnya anti banget dan takut banget untuk ngomongin sepak bola nasional, ya nggak sih? Menurut lu gimana? Karena resikonya langsung ya. Kalau si Dex ngomongin Inter sama AC Milan, orang Italia nggak akan langsung ngehajarin si Dex di sini. Paling ada yang nggak suka ya orang-orang Inter dan orang-orang Milan juga sih. Cuma resikonya nggak segede ketika gua ngeledekin sepak bola lokal. Iya betul. Karena ya udah menyangkut ini kan. Kalau di kita udah menyangkut kayak pride ya betul. Pride dan itu agak bisa disamperin ya. Bisa disamperin kan. Dexnya kan ada di Indonesia. Tapi menurut lo apakah kita sebaiknya membudayakan untuk banter-banteran gitu terhadap ya gue kalau lihat juga kita seperti yang kita bahas di episode perdana ya. Kalau kita lihat taruhlah Roma Lazio gitu yang sama-sama rival di satu kota. Itu kalau bertanding kan mereka udah pasti ledek-ledekan di medsos kan. Dan itu jadi budaya, justru bumbu yang seru buat pertandingan. Cuman kalau di Indonesia kan yang kayak gitu justru dihindari kan. Ya paling mentok adu pantun doang ya. Karena enggak berani ngeledek meskipun perspektifnya gue tahu gue ngeledek kayak gini supaya seru-seruan aja, bumbu yang bagus buat pertandingan. Tapi pada akhirnya jangan nanti. Dex kalau bumbu di Eropa ya jelas. Tiba-tiba lu bumbuin sebelum main ada korban jiwa itu gimana? Bumbunya udah gak jadi bumbu lagi tuh Dex. Tapi menurut lo apakah kayak gini aja atau sebaiknya kita perlahan-lahan cobalah adu banter gitu? Maksudnya lo juga mau gak sih kayak kalau lihat lo kan fans Liverpool kan? Ya. Lo tahu gak sih gimana gengsinya Liverpool lawan Man United lihat di medsos ledek-ledekan bahkan sesudah pertandingan. Nah lo lihat itu pengen gak sih? Coba ini terjadi juga ketika Persija Persib gitu. Ledek-ledekannya kayaknya enak nih gitu. Lo berpikir gitu gak maksudnya?
lagi-lagi runutan sejarahnya harus dirunut. Untuk kayak lo misalnya Persib sama Persebaya mungkin bisa ya. Kan pernah tuh Persib Persebaya. Makasih ya 3 poinnya dari Surabaya. Nah, kayak gitu-gitu kan. Iya kan. Tapi kan sama Surabaya hubungannya memang Karena tahu baik, hubungannya baik. emang dari dulu hangat gitu hubungannya. Dulur. Tiba-tiba Arema misalnya, makasih ya 3 poinnya dari Wah, Surabaya. langsung ya. Itu kan urusannya Ribut. beda lagi gitu. Jadi emang harus sedikit ini ya, harus melihat konteksnya lagi gitu dan latar belakangnya. Lagi-lagi ada hal yang tidak bisa disamaratakan kalau di Indonesia gitu. Berarti lo mengamini bahwa hal kayak gini justru menghambat orang buat mendalami sepak bola lokal gitu. Maksudnya orang jadi malas gitu. Orang ini kali ya, orang yang general mungkin ya, kalau orang yang Jadi takut, nggak mau ngomongin sepak bola lokal lah, takut diserang. Nah itu loh. Iya, Kayaknya menurutku yang orang jadi yang general tadi malas untuk ke sepak bola lokal. Gitu. Padahal kalau takut diserang, ya dia jangan ke Perserang aja sih. Ya, si anjir. Dan secara umum kalau ngomongin sepak bola lokal butuh energi juga sih. Ya, dalam artian karena tadi lo nggak bisa googling ini, lo nggak bisa baca nih dari koran. Yang lo bisa lakuin adalah datang ke lapangan. Iya betul. Lo pengen nyari wawancara ini segala macem, lo udah datang lapangan. Lo pengen bikin tulisan soal gimana supporter untuk datang ke stadion itu gimana segala macam. Akhirnya lo harus datang ke stadion. Nah itu yang butuh energi, dan kalau lo ngomongin sepak bola Eropa, lo tinggal di depan komputer. Bener. Dan jadilah pandit komputer. Itu gue alami sendiri terhadap teman kita di Pandit Football. Adalah salah satu teman yang dulu dia bekerja di Pandit justru tertekan gara-gara gue nggak bisa ke mes nih, gue nggak bisa kemana gitu. Tapi begitu dia udah keluar dan bekerja buat salah satu media yang dia jadi kontributor buat Persibnya, akhirnya dia lebih nyaman justru daripada kerja di depan. Cuman ada balikannya kan, yang orang yang itu kebalikannya itu. ada orang kebalikannya itu. Emang segitu besarnya nggak sih Pan energi untuk into sepak bola lokal tuh? Kalau cuma nonton doang sih nggak besar ya. Kalau cuma nonton doang ya ibaratnya cuma bisa cari uang aja buat beli tiket terus bisa nonton. Tapi kalau untuk menganalisa, ribet. Karena DSP aja kan susah didapatkan. Daftar susunan pemain. Iya, daftar susunan pemain, pergantian menit berapa, yellow cardnya siapa, itu aja kan data yang general aja, itu kan general ya kartu kuning. Dan gak semua orang yang ngisi daftar susunan pemain tuh disiplin, kadang ada yang dikosongin. Iya, kadang juga ada salah-salah juga. Iya. Pencetak gol di TV ditulisannya David da Silva, ternyata di DSP Amido Balde gitu, dengan berbagai persepsi gitu. Nah itu kan ditulisnya ntar siapa nih, David da Silva apa Balde ya gitu. Kadang ada yang akhirnya ada 2 versi. Versinya David da Silva, versinya Amido Balde. Nah kayak gitu kan cari jalan tengah akhirnya kan gitu. Tergantung persepsi masing-masing. Kan itu ngeselin ya, maksudnya harusnya kan kalau di Inggris kan kayak FPL udah pasti ya. Asisnya siapa, pencetak gol siapa. Di sini bahkan pencetak gol aja belum pasti gitu. Kalau ada Kemelut kan yang di pinggir lapang kan si matchcom-nya kan juga itu siapa yang golin gitu kali ya gitu. Kalau internasional punya Huskot, harusnya kita juga punya ya siapa yang golin gitu ya. Siapa yang golin.com ya. Ya gitu. Jadi di TV juga kan akhirnya mengacunya kepada ini ya si DSP itu kan. Semua di TV data misalnya di TV-nya Da Silva ternyata di matchcom terakhirnya bukan Da Silva harus ngikut ke yang ke situ gitu. Nah, sedangkan kita kalau bukan wartawan atau jurnalis, hanya supporter biasa juga susah buat mendapatkan kertas kayak gitu. Apalagi misalnya mainnya di tempat yang jauh dari tempat tinggal kita, itu kan jadi lumayan PR juga gitu. Nah itu kalau kata Milan effortnya berat ya lumayan berat kalau di Indonesia. Dan harus kayak tadi kalau lo di sepak bola Eropa lo bisa buka WhoScore. Ya kan, kalau lo di sini apa yang dilakukan tadi sama Maung, ada juga Stadion Siliwangi, STD Siliwangi itu ya teman kita juga sebenarnya kan gitu. Itu mereka kan bikin analisis Persib Bandung main tuh, mereka ada chalkboardnya kan. Ada grafis passing apa segala macam, dan mereka melakukannya secara manual kan itu kan. Iya. Nyatat sendiri lah gitu. Jadi kalau di analisis sepak bola Eropa ya lo bisa buka Skauka, lo bisa buka start zone-nya 442. Kalau di sini ya nggak bisa. Lo mau bikin analisis tadi pembuktian gambar sendiri. Itu juga analisanya kan mereka juga kalau misalnya tidak disiarkan secara benar kan ya error juga sebetulnya gitu. Kan suka ada tiba-tiba iklan di tengah. Itu siapa yang passing? Kita nggak tahu kick off awal siapa yang nendang, kadang-kadang gara-gara ada iklan kan. Nah, itu udah miss satu passing berarti miss gitu. Jadi memang ya itu effortnya kayak gitu gitu. Sama kalau itu tadi yang sering muncul adalah kenapa sih lo nggak mau nonton Liga Indonesia atau sepak bola lokal? Image negatifnya sih kayaknya sih yang bikin orang malas tuh.
Jadi kayak misalkan prestasinya jeblok. Kapan terakhir kali timnas juara Dex? Juara SEA Games 91. Iya makanya udah banyak banget. Kita nggak pernah juara AFF. Iya. Gitu-gitu kan. Terus misalkan kekerasan supporter. Meskipun di luar negeri ada, tapi kan kalau di sini beritanya besar dan meninggal dan tiba-tiba muncul di ILC TV One. Iya. Ya gitu kan orang anggapnya selalu lah Indonesia nih prestasi nggak ada. Nyambung ke pertama tadi. Isinya rusuh-rusuh doang gitu. Terus federasinya ribut-ribut gitu kan. Kayak ada yang ributan dari ketua segala macam dan ini negatif mulu gitu. Terus yang salah satu yang baru-baru juga yang akhirnya membuat orang ditangkap tuh pengaturan skor. Dan itu yang kayaknya membuat orang malas kalau nonton Liga Indonesia itu karena itu tadi banyak negatifnya gitu. Ya itu sepak bola Indonesia kan sepak bola win-win solution ya. Jadi maksudnya gimana? Kita harus menang terus gitu. Bukan, kita harus akhirnya semua keputusannya dan apa yang kita lihat itu harus kayak win-win solution. Misalnya ya untuk tim pelatih nih. Kalau di layaknya di klub-klub yang sudah benar liganya kan, Minggu main, Senin Selasa recovery, Rabu Kamis dia kalau mulai latihan atau kalau ada main di Euro Cup ya dia main gitu. Terus hari weekendnya main lagi. Di Indonesia kan nggak bisa tuh. Tiba-tiba Minggu main, Rabu harusnya main, ada ulang tahun kotanya gitu. Gagal balik lagi gitu. Itu kan secara tim pelatih kan harus ngumpulin ini lagi ya, program latihan terbaru gitu. Artinya dia harus win-win solution. Oke lah kita bikin lagi yang baru gitu. Tidak pernah ada program latihan yang full gitu, satu kompetisi yang kita programin sangat benar. Yaitu kembali lagi ke Mildan tadi, kenapa kita ngejuara-juara lagi di level Asia? Ya karena liganya aja begitu. Gitu. Maksudnya gimana orang dapat peak performance ketika di timnas kan? Gitu. Karena ya liganya aja misalnya Senin, main lagi Rabu, main lagi Minggu. Itu kan belum tentu main fix gitu. Ada ntar di hari Minggunya tiba-tiba ada yang mengundurkan jadwal gara-gara pemainnya ada yang cedera misalnya atau apalah alasannya dibikin gitu. Gak, misalnya izin keamanannya nggak keluar. Itu izin keamanannya nggak keluar gitu. Gara-gara apa nggak tahu. Jadi kan kita harus gara-gara pilkada. Ada pertandingan lagi yang ditunda. Nah, itu kan jadi kayak nggak bikin peak performance pemain jadi ini ya jadi bagus gitu. Salah satu yang dimasalahin sama Radinya Singapura, pelatih kepala Singapura Radi waktu itu kan pemain-pemain Singapura yang main di Liga Indonesia fisiknya jeblok waktu itu katanya. Oh iya katanya. Iya gitu. Ketika main di Liga Indonesia pas balik lagi ke timnas kok jadi ancur begini gitu ya. Makanya kan akhirnya ditarik-tarikin tuh pemain-pemain timnas Singapura. Karena secara program jelek ya. Iya kayak gitu. Jadi emang di sini harus win-win solution. Maksudnya kita ya harus nggak bisa, ini salah nih ya kalaupun salah ngebenerinnya gimana coba? ya kan kotanya banyak ya dari ujung Aceh sampai ujung Papua gitu. Itu ngatur jadwalnya juga emang setengah mati gitu. Iya susah juga ya. Iya bikin matriksnya juga susah. Terus tiba-tiba main di Bantul misalnya, di Bantul tidak mengizinkan keamanannya. Itu kan harus dipikirin opsi B-nya kemana, pindahin ke misalnya kemana, ke Jogja, ke Maguwo misalnya. Solo gitu. Di Maguwo belum dapat juga. Pindahin lagi ke Gelora 10 November misalnya. Nah kayak gitu kan kita harus itu ngambil win-win solutionnya gitu. Yaudah deh akhirnya tanpa penonton aja deh di Manahan Solo misalnya. Ya udah oke, win-win ya, aman main gitu. Kalau kata Vim Miftah tuh ini mencintai sepak bola Indonesia meski kusut. Ya kalau kata dia gitu. Ini gue mau nanya sebaliknya, meskipun agak jawabannya mungkin sulit ya. Kira-kira klub-klub itu terbantu gak sih dengan media-media lokal? Misalkan kalau dalam hal ini Persib apakah terbantu dengan Simo Maung gitu atau Arema terbantu dengan Ongis Nade gitu misalkan. Kira-kira aja karena ini kan jawabannya harusnya dari pihak klub kan, cuman lo bisa mengira-ngira gitu. Harusnya terbantu ya, terbantu karena gimana ya kalau sebetulnya kan kita mendukung tim yang sama ya. Kenapa harus jadi tidak terbantu ya? Maksudnya kalau si Maung kan membahas Persib gitu. Gak mungkin kita ngejelek-jelekin Persib atau gimana. Kita niatnya memang mau membantu Persib aja. Atau bahkan kalau Persibnya mau melakukan kritik pun sebenarnya kritik yang dalam artian sebenarnya gitu, gak ada niatan apa segala macam. Ya gak ada lah pasti untuk membantu tim gitu. Kalau timnya kelihatan jelek ya dibilangin aja jeleknya sebelah mana gitu. Ya, mereka kan pasti aware. Itu juga perspektifnya berarti harus digeser gak? Sebagai supporter atau sebagai ya media gitu. Maksudnya kan kalau sebagai yang suka diserang tuh kalau ngekritik terlalu berlebihan kan diserang. Gimana sih kok terhadap tim sendiri kok malah diledekin sih gitu? Maksudnya kan kita sebagai media kan bilang enggak ini kritik, ya kalau jelek bilang jelek gitu. Ya akhirnya itu dia kalau
perspektif sebagai supporter atau sebagai apa gitu. Akhirnya kayaknya harus dibedakan sih sebagai supporter dan sebagai media supporting klubnya ya gitu. Kalau supporter kan bebas ya jelek-jelek aja tanpa analisa apapun gitu. Kalau sebagai media kan ada analisanya. Misalnya ini 352-nya gampang bobol di wilayah di gelandang bertahan, kenapa? Itu kan bisa dijelaskan kalau lewat media. Nah, itu gue ngerasain itu yang terjadi misalkan dengan apa ya, dengan media-media resmi klub sih. Mereka kan nggak mungkin ngeberitain yang jelek-jelek kan. Sementara kalau media yang di luarnya ya mungkin aja ngeberitain kayak gitu. Iya. Iya nggak sih? Ya, itu terjadi juga kan di media manapun termasuk di lokalan Bandung gitu. Iya, ya terjadi. Kalau di Bandung terjadi ya. Kalau di Bandung, kalau di daerah lain nggak tahu. Kalau di Kediri gimana? Dan kalau di Bandung sih terjadi. Di Kediri bahkan medianya kan nggak ada sebenarnya kalau ngomongin kayak gitu. Berarti udah beda lagi. Iya, Beda masalah berarti. Iya, beda masalah. Dan ada pun ya lokal misalkan kayak Radar Kediri gitu. Ya mentoknya dia cuma dapat satu porsi satu halaman satu hari gitu. Itu pun kalau ada pertandingan satu halaman. Kalau nggak ada pertandingan bisa setengahnya. Yang di bawahnya lagi ini iklan kematian. Di tim lain mungkin ada juga yang nggak peduli timnya mau menang mau kalah ya nggak apa-apa gitu. Kalau di Bandung sih lumayan aktivitasnya lumayan padat juga sih media dan supporternya. Dan kalau ya tadi supportan tadi, kalau menurut lo gimana Dex? Apa? Ngasih saran ke, ini kan tujuan kita ya salah satu kan ngasih saran buat teman-teman semua yang emang baru pengen join untuk di skena sepak bola itu nih untuk nonton liga lokal dulu. Lo masih akan dari penjelasan Ripan yang sangat melelahkan dan sangat sepertinya sangat berat. Lo akan tetap support gak sih orang-orang untuk itu? Support, cuman harus nyari teman sih kayaknya sih. Gak bisa sendirian gitu. Ya kita kan Indonesia kan gotong royong kan. Ya mungkin masa sih yang itu win-win solution gue bilang. Masa sih yang mau melakukan cuman lo sendiri gitu. Pasti ada yang lain kan kayak gitu kan. Iya. Ya lo juga mungkin ketemu orang-orang yang tepat juga kan di Sima Maung gitu. Untuk menjalankan ide yang berlian gitu. Untuk nonton ya nonton aja sih, dan maksudnya ya itu kan lebih dekat justru ya. Kalau kita nonton sepak bola Eropa kan ya di TV dan agak jauh juga ya. Kalau di Indonesia ya bisa dapat hype-nya, bisa dapat senang-senangnya kalau timnya menang. Nonton sih, cobain nonton sih. Ya bisa dapat ketimpuk-timpuk dikit batu ya itu ya. Apa-apa lah namanya nonton bola di Indonesia gitu ya. Nonton aja, cobain. Nanti juga ketemu kalau misalnya apalagi punya passion di salah satu klub, misalnya kamu lahir di Bandung suka Persib, itu kan udah passion gitu. Kamu lahir di Surabaya sukanya sama Persebaya Surabaya gitu. Nah ini yang misalnya lahir tapi nggak punya klub di tempatnya, atau daerahnya punya klub tapi yang di divisi 3 yang secara ini nggak tahu main nggak tahu enggak gitu. Iya. Ya kalau gitu coba datang yang terdekatnya aja gitu. Kita dicoba nonton. Kayaknya kalau udah sekali nonton ketagihan deh. Bener. Lo kalau dari segi pengalaman tuh misalkan gini, lo nonton kan dari Kediri kan, dari kecil dari Kediri gitu. Terus pindah-pindah, jadi dari Kediri sekolah SMA di Malang, sempat ngalamin Rema juara, pindah ke Bandung sempat ngalamin kuliah di Bandung ngalamin Persib juara, pindah kerja ke Jakarta ngalamin Persija Jakarta juara gitu. Jadi secara pengalaman, dan itu menurutku sih sangat menyenangkan ya. Gimana bisa sih di Bandung cara mereka selebrasi, cara mereka merayakan ini kan juga beda-beda gitu. Budaya supporter juga beda kan. Beda-beda gitu. Dan pengalaman datang stadion tuh, tahu Zheng Cheng gak lu? Ada kiper Cina, Zheng Cheng, kiper timnas. Dia juara kalau nggak salah 2 kali, kalau nggak salah ya, juara 2 kali Liga Champions Asia. Nah dulu itu waktu masih main di Persebaya, itu lagi ngelawan bukan melawan Persik Kediri, dia main di Kediri tapi lawan Persedikap. Bukan Persik Kediri bahkan itu, Persedikap. Kabupaten. Itu Kabupaten Kediri. Jadi ketika tim Persebaya datang, langsung masuk ke bisnya datang gitu. Orang-orang yang lain pada nongkrong di ruang ganti. Si Zheng Cheng datang sendirian ke tengah lapangan. Dia ke gawang 1 dan gawang A dan gawang B kan ada 2 tuh. Dia nginjak-injak rumputnya, dia cek tiangnya, ngetok-ngetok tiangnya, ngecek jalan-jalannya, terus kakinya digeduk-gedukin, terus dia coba duduk gitu. Jadi kayaknya ya, dia pengen lihat rumputnya kayak gimana sih gitu. Si Zheng Cheng tuh itu mereka gitu, dia belum, dan stadion bukan stadion Brawijaya Kediri, stadion Canda Birawa. Itu di kecamatan Pare namanya itu. Jadi bahkan di stadion kecil kayak gitu dia Zheng Cheng tuh. Jadi sebelum Zheng Cheng terkenal sekarang itu, ini yang gue alamin sebagai penonton sepak bola Indonesia, dia udah sekeren itu gitu. Pemanasan pun kalau kan kita biasa kalau lo nonton sering ke stadion, lo sering kalau kiper pemanasan duluan. Itu kan hal biasa kan. Zheng Cheng pemanasan duluan bahkan sebelum kiper cadangan lainnya.
Jadi dia pemanasan sendirian, lari sendiri, muter sendiri gitu. Pelatih kipernya belum masuk Dex ke lapangan, si Zheng Cheng udah pemanasan. Selain apa namanya? Selain ngecek lapangan tadi gitu. Nah, si almarhum bokap tuh bilang gitu, wah ini apakah emang pemain Cina se-freak ini gitu, dalam hal kedisiplinan ya, atau emang Zheng Cheng ini calon pemain hebat, dia bilang gitu. Waktu itu Gitu. Ternyata jawabannya ya emang dia calon pemain hebat itu. Nah, pengalaman kayak gitu kan Van yang itu nggak ada di TV, nggak akan ada di TV, nggak akan muncul di TV gitu pengalaman kayak gitu. Pengalaman kayak gitu. Maksudnya jadi kalau misalnya kita nonton bola akhirnya iniin aja, pisahkan mindset kita dari sepak bola Eropa, pisahkan mindset kita dari konsep sepak bola ideal kalau di Indonesia ya. Itu kayak kita kalau ke Singapura maksudnya udah kan ada dolar Singapura ya. Jangan di Indonesia. Ini berapa rupiah ya kalau di Indonesiain? Nah, enggak usah gitu, udah $2 ya udah bayar $2, $3 enggak usah. Kalau di Indonesia berapa nih? 40.000 ya, kok mahal gitu. Enggak usah gitu, udah punya ininya sendiri aja, punya dimensinya sendiri aja kalau di sepak bola Indonesia. Kalau pengalaman lo apa, Van? Yang maksudnya yang salah satu yang awal-awal atau yang akhir yang kayak amaze banget yang menurut lo ini kayaknya nggak semua orang tahu deh, entah pengalaman di luar lapangan atau di dalam lapangan ya. Kalau saya kan kecil di Pandeglang. Waktu itu kan Tema Mursadat kan orang Rangkas yang main bola di Persipan Pandeglang kan. Saya ingat waktu divisi 2 Persipan Pandeglang, saya jadi anak gawangnya Tema tuh. Terus ngasih bola ke Tema terus ngobrol-ngobrol. Akhirnya pas di Bandung ketemu lagi. Dia main di Persi Bandung kan. Saya ngomong, saya dulu yang anak gawang kamu nih dulu di Pandeglang. Oh iya gitu. Kalau di Bandung sih gitu waktu itu. Kalau yang di lapangan sih ya standar ya. Maksudnya ya lihat pemanasan, lihat pemain. Waktu itu ada pemain timnas yang lagi tesnya di Jalak Harupat, berantem waktu lagi main 4-2 kucing-kucingan. Timnasnya timnasnya yang 2010 SEA Games. Tesnya SEA Games 2011 berarti. 2011 ya kan ada di main di Jalak tuh uji coba. Ferdinand Sinaga bukan ya kalian kan. Iya itu timnya Ferdinand Sinaga lagi kucing-kucingan terus nggak tahu dikolongin gitu ngambuk tendang langsung. Nah kayak gitu kan kita tahu ya kalau lihat di stadion dinamika kayak gitunya gitu. Kalau untuk PDKT ke klub gitu mungkin beda-beda nggak sih Van? Kalau lo dari ke Persib gitu dengan rezimnya? Oh beda-beda. Rezim pelatih atau rezim apa gitu? Beda-beda, kayak Miljan Radovic kan agak susah kalau diwawancara. Sedangkan kalau Pak Jejang karena mungkin dia di Bandung udah lama, dia tahu cara bersikap terhadap wartawan. Firman Utina tahu cara bersikap terhadap wartawan di Bandung, sering kayak ngajak nongkrong dulu gitu. Dekat gitu. Kalau yang kayak pelatih-pelatih Eropa Timur memang agak jauh. Terus kebiasaan-kebiasaan kayak sebelum masuk ke tempat latihan kan beda-beda. Kalau di Bandung timnya Pak Jajang itu selalu bareng naik bus Persib. Kemudian pas di eranya Dejan Antonik, mereka masing-masing untuk ketemu di lapangan aja, nggak usah bareng juga nggak apa-apa. Berarti tantangan lo sebagai media si Momong tuh berubah-berubah ya setiap ya taruhlah setahun sekali gitu. Iya berubah-berubah. Tergantung karakter pelatih, tergantung karakter saat itu yang lagi memimpinnya siapa, pemainnya siapa. Gitu. Kalau ke klub tuh apa sih urusannya kebanyakan MO bukan sih? Media officer ya? Apa enggak? Ada MO. Ada MO, ada juga yang PIC di situ kan, yang ngurusin misalnya hari ini mau wawancara sama siapa gitu. Oh. Gitu. Kalau di sepak bola Indonesia kayak gitu. Kalau bertandang gimana? Kalau bertandang kan kita udah dikasih akreditasi ya dari kalau yang 3 tahun terakhir PT LIB berarti ya. Setiap dari liganya. Setiap media pasti dapat akreditasi untuk satu musim kompetisi penuh yang sudah boleh ke semua stadion. Ke semua stadion, lu bisa masuk semua stadion. Tapi kayak misalnya sama Maung perwakilannya dari Persib gitu. Tapi ya secara etikat lo bisa masuk di mana aja sih gitu. Dan kayak hal-hal yang tadi bilang Ripan kita datang ke datang ke mes dulu sebelum pemain sebelum latihan kayak di tempat Durjaman harus datang dulu ke mes baru nanti bareng-bareng naik bis kayak gitu. Lo bayangin lo bisa ketemu Asian lo waktu di mes gitu kan. Dan kayaknya nggak semua orang tahu deh kalau dia Asian datang ke mes tuh dia naik Harley gitu. Iya kan? Nggak pakai helm. Nggak pakai helm gitu. Nah itu kan yang ya tadi nggak bisa lo temuin di mana-mana gitu. Lo bisa temuin cuman lo ini doang ketika lo datang ke mesnya tadi gitu lo langsung masuk ke ininya. Dan kalau di daerah mungkin lebih bersahabat ya ininya. Tidak terlalu ketat SOP-nya. Kalau di Bandung kan emang lumayan ketat ya untuk meliput Persib Bandung atau pemain-pemainnya. Kalau di Milan kan ada Fabrizio Romano tuh.
Jadi yang orang salah satu jurnalis A1-nya Eropa untuk urusan transfer. Ya. Dia base-nya di Milan. Tapi dia kenal banyak agen pemain, dia kenal banyak direktur klub bahkan gitu. Direktur olahraga khususnya ya. Jadi ketika ada sesuatu tuh selalu di WA. Ada pemain enggak? Kalau dia udah here we go, berarti udah deal tuh. Udah deal tuh. Dan dia tahu, dan si BR Football itu pernah bikin liputan dia. Gimana cara si Fabrizio Romano bekerja. Ternyata dia nongkrongin, misalkan dia lagi di Milan tuh, pemain AC Milan. Dia hafal pemain yang datang ke AC Milan, nginep hotelnya tuh di mana gitu. Dia hafal itu gitu. Jadi dia nongkronginnya udah di depan hotelnya gitu. Tiba-tiba ada pemain yang dituju tuh mampir ke hotel tadi, masuk meskipun sembunyi-sembunyi kan, biasanya sering tuh kalau di Eropa tuh ditutupin, dia pakai apa gitu, pakai topi yang gede, terus pakai hoodie apa gitu. Tapi dia udah tahu oh ini pemain ini gitu. Nah si A1-nya tadi langsung jadi sumber utama dunia tuh. Oh tahu si Zlatan mau ke Milan. Gitu. Dan dia tahu itu gitu. Jadi kalau lo sebelah lokal tuh ya tadi datang ke mes pemain, datang ke tempat latihan tuh lo bisa jadi Fabrizio Romano-nya itu kan. Tapi kalau di sini memang kadang kayak bekerja sama. Jadi misalnya ya Persib Bandung mau mengincar Gustavo Lopez gitu, dan kita semua udah tahu tuh yang ada di lingkaran yang suka kemes gitu. Itu ntar ada yang bilang jangan lu jangan digembar-gembor ya, karena takutnya ntar agennya pengen naikin harga, terus di sananya pengen ditahan gitu. Karena satu aja orang ngomong siap-siap nih Gustavo Lopez, wah itu udah mulai jadi justru bisa menghambat gitu. Kalau di sini kejadiannya kayak gitu. Jadi kadang jangan lu digembar-gembor ya, Gustavo mau datang cuman jangan lu digembar-gembor. Nanti aja nunggu datang benerannya aja ke sini. Bener. Nah ini gue mau masuk Dex, mau masuk ke, kalau lo udah masuk ke lingkungan tadi, ada namanya sindrom A1. Jadi sindrom di mana ketika lo masuk ke informasi yang paling dekat gitu, lo pengen terutama di media sosial, lo pengen jadi orang pertama yang ngabarin. Iya. Pengen jadi Fabrizio Romano. Tepat banget si Ripan tadi ngomong soal itu gitu. Jadi dan itu bahaya, menurut gue bahaya gitu. Lo bisa nempatin dirinya gimana gitu. Masalahnya nggak tahu kalau di Persib Bandung kayak gimana ya. Kalau di beberapa tempat sih ketika lo kayak tadi kan pengen bocorin gitu, padahal nggak boleh dibocorin, tapi lo tahu ketika lo bocorin lo udah nggak dipercaya lagi sama orang-orang di situ, dimusuhin apa segala macam gitu. Kalau di pengalaman lo gimana tuh? Apakah sama mirip-mirip yang sindrom A1 gitu dan penyakitnya? A1 sih ya pasti awal-awal mah ya yang beginner. Iya beginner. Dia pasti pengen gitu. Pengen kasih tahu semua hal tentang apa yang terjadi gitu. Ya kalau tidak ada efeknya terhadap klub sih kayaknya nggak apa-apa ya. Misalnya tetap jadi gitu sih pemainnya. Ini kalau udah mulai kayak jadi pemainnya gagal mendarat gitu, itu kan jadi kasihan juga gitu, udah diincar. Kalau pengalaman saya sih dulu pernah bikin ini tulisan Persib Bandung melawan Persisam Putra Samarinda semifinal Inter Island Cup kalau nggak salah deh. Sebetulnya itu bukan A1 amat ya. Jadi saya mencoba menganalisa apa yang akan dilakukan Sartono Anwar ketika menghadapi Persib Bandung. Saya tulis tuh Sartono Anwar mungkin akan melakukan ABCDFG di salah satu web, ada mengbal.com namanya. Nah kemudian Persib Bandung kalah saat itu. Persib Bandung kalah di semifinal dan mereka lolos ke final tuh si Bayu Gatra, Ferdinand, anak-anak Pon Kaltim saat itu. Nah di press conference setelah pertandingan ditanya Sartono Anwar, kok bisa menang menghadapi Persib, taktiknya gimana? Saya baca salah satu webnya anak-anak bobotohnya Bandung gitu. Nah, dari situ kan jadi kesalahin ya. Kesalahin. Oh ini gara-gara ini nih. Sebetulnya itu kan bukan A1 ya, cuman coba menganalisa. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, yang melakukan itu kan cuman saya gitu. Kalau di luar negeri misalnya kan Crystal Palace pun ada analisanya gitu. Si Burnley ada analisanya. Kalau di sini kan hanya Persib Bandung yang ada analisanya. Ternyata itu gitu. Oh dari situ kan pembelajaran juga ya. Oh berarti memang harus bisa menempatkan diri juga nih gitu. Jadi kalaupun mau analisa ya analisa oponennya aja. Kalau di Bandung ya gitu. Soalnya kalau gue berada di sepatu lo, apa yang gue lakukan tuh kan kayak keren gitu kan. Gue sebagai supporter Persib menganalisis nih dengan detailnya, cuman ya jadi senjata buat tadinya gitu kan ya, buat orang nih. Dulu kan itu masih newbie. Mencoba buat keren bahwa nih yang terjadi bakal gini kira-kira di lapangan. Ternyata itu saya juga nggak sadar bakal sejauh itu, bakal Sartono Anwar baca gitu. Terus dia bilang ya saya baca salah satu tulisan itulah.
dan dia bikin anti taktiknya dan dia berhasil gitu. Dari situ saya mulai ya udah nggak asatuan yang bisa merugikan si klubnya lah gitu. Tapi andaikan budaya itu udah terbangun, banyak yang orang yang kayak lo nggak masalah kan sebenarnya. Nggak masalah kan? kalau udah semuanya, kalau udah 18 klub sih ya artinya semua kan bisa aja nyontek aja gitu. Dan kalau di Indonesia masih ini sih faktor-faktor keluarga segala macam gitu. Ambil contoh lagi kayak misalkan pas di rekaman ini podcast ini di tag ini, Timnas Indonesia lagi training center. Ya. Gue lupa detail tanggalnya sih, cuman jadi udah kumpul kapan tapi nggak latihan Timnas ini nih. Katanya kenapa nggak latihan? Karena nunggu hasil swab testnya keluar. Tapi kalau dia pikir logika, hasil swab test di rumah sakit swasta aja gitu, itu cepet banget kan gitu. Apalagi Timnas pasti dapat fasilitas nomor 1 dong, lebih cepet dong harusnya dong, nggak usah nunggu antrian dong gitu. Tapi kenapa kemudian sampai lama, sampai kayaknya kalau nggak salah 2 minggu ya, kalau nggak salah sampai 2 minggu. Ada apa gitu kan, orang nanyain kan gitu. Ini nggak, gue bukan bocorin karena ini ada di media. Skor ID ngumumin lewat sumber terpercaya kalau ada pemain yang ternyata positif COVID-19. Nah, tapi nggak tahu siapa. Tapi yang skor ID harusnya tahu kan karena dia dari sumbernya. Dan dia bilang meyakini bahwa skor ID ini sumber yang sangat terpercaya gitu. Dan itu nggak tahu sebenarnya siapa gitu. Nah, ya udah kalau lo sepak bola Indonesia, terus gue ini kan nanya kan ke tempat sumber juga gitu. Dan gue dapat nama akhirnya. Siapa yang ya kalau belum dikonfirmasi ya kita bilang diduga lah ya. Diduga positif dah. Gue dapat nama itu gitu. Gue bisa ngebuka itu di Footballier di sosial media gitu. Pasti akan viral, nggak mungkin nggak viral, pasti meledak. Tapi nggak gue lakuin karena gue tahu kan takutnya nanti ada keluarga yang ini, terus jadwal timnas jadi kacau segala macam. Dan akhirnya ya itu tadi kan, makanya yang sindrom A1 tadi tuh nggak dilakuin. Emang nggak harusnya ketika lo udah jadi A1 ya harus lo share gitu. Tapi kita udah dapat contoh A1 itu nggak baik sih. Apa? Soalnya paling A1 kan I1. Anjir. Ya udah, nggak ada lagi Rex yang mau lo sampaikan? Nggak ada sih. Nggak ada. Evan ada ini untuk teman-teman yang mau teman-teman mau mulai untuk ini apa yang harus dilakukan jadi pertama kira-kira? Gitu. Ya cobain nonton ke stadion, Ya. Terus coba mulai nonton banyak pertandingan aja kan. Sekarang TV sudah mengcover lumayan banyak. Coba nonton nanti juga menemukan pola kok. Lah dia kenapa ya suka kalah melulu di kandang misalnya. Nanti analisa itu punya intuisinya sendiri gitu. Cobain dulu aja lah, tapi jangan dibandingin dengan liga luar ya gitu. Dia harus mencoba dengan dimensinya sendiri dulu gitu. Ya emang karena punya ini sendiri aja gitu. Tapi apakah kalau udah mendalami lokal, interlokalnya diabaikan atau ya sebenarnya butuh dua-duanya gitu? Terserah passionnya aja sih lebih. Kalau lo gimana? Lo kan Persib dan Liverpool maksudnya gitu. Lebih seneng ke lokalnya sih. Kalau Liverpool ya lagi suka nonton, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau lokal sih kayaknya tim apapun ditontonin gitu. Ya biarin aja, biar nggak ada lagi yang aware di lokal kan, jadi ya lumayan lah gitu. Dan bahkan saran ini pun gue saranin untuk ke orang yang emang udah terjun gitu ibaratnya ke sepak bola gitu. Kayak yang gue pernah bilang ke lo juga kan secara off air kan. Kalau timnas main apalagi ke Malaysia gitu, main lawan Malaysia, gue harus datang ke stadion gitu. Iya. Karena atmosfernya akan beda gitu. Jadi ketika apa yang keluar dari media sama yang di lapangan pasti akan beda dan pasti ada goreng-gorengan hafal lah. Karena itu antara kedutaan kan, jadi harus ada tensi yang dijaga segala macam. Jadi yang di lapangan pasti beda gitu, pasti tawuran gitu. Dan kita tahu gimana cara keamanan menghandle segala macam. Ya udah memang akan cuman ada di ketika lo datang sih, itu sih. Tuh, dari situ juga ntar bisa menganalisa nih Indonesia bakal susah nih masuk Piala Dunia gitu. Bisa Piala Dunia U21 U20. Ini agak out of topic ya gitu. Maksudnya kayaknya permasalahan dari pihak keamanan Indonesia itu karena dia nggak paham kultur sepak bola Indonesia. Menurutku ya. Mungkin. Kayak misalkan tadi kejadian di Indonesia lawan Malaysia di Stadion GBK. Waktu itu ada kejadian di lupa ya, kalau nggak half time waktu pertandingan deh, supporter Indonesia masuk ke Central Ban, datang ke tempat supporter Malaysia, terus ngambil bendera, ada stolen flag istilahnya kan gitu kan, terus ya udah akhirnya keributan kecil lah gitu, kemudian denda gitu. Kalau gue jadi keamanannya tahu itu, harusnya sih nggak akan terjadi sih, karena kalau lo paham supporter dan culture-nya,
ketika ada orang-orang berbaju hitam dan dengan celana tertentu, ada datang bergerombol kemudian di pinggir Central Ban dan mendekat ke arah supporter Malaysia, pasti akan terjadi sesuatu di antara keduanya gitu. Iya. Dan di situ di tengah-tengahnya nggak ada keamanan, Wan. Harusnya kalau lo tahu, kan gue ada di Central Ban tuh karena gue ada di cardnya kan, di broadcast. Jadi gue udah tahu nih. Ini bakal ngapain? Harus mau ngapain? Gue sebenarnya pengen ngerekam juga, tapi kan nggak bisa ngerekam 90 menit gitu. Jadi ketika mereka melakukan aksi, gue akan dapat eksklusif tuh seharusnya tuh. Tapi gue kelewat baru mereka melakukan aksinya. Itu sih menurutku sih. Ya bahkan di luar pandit tadi, keamanan pun harus ya paham juga gitu. Gitu sih. Mungkin kalau udah sampai di levelnya international match gitu ya, nah itu orang-orang dan teori-teori kayak Dex udah mulai bisa masuk tuh. Kalau kalau udah international match ya, karena kan SOP-nya sama. Gitu. Semuanya sama. Tapi kalau untuk masuk wilayah liga, ya udahlah yang ya Dex aja udah. Tesisnya Dex udah kita ini aja lah, abaikan. Banyak yang hal keamanan itu kan. Kayak yang Persebaya waktu main di Blitar lawan Arema. Oh nggak usah bilang ini lo nggak perlu ngerti ilmu keamanan segala macam. Kalau Persebaya boneknya pasti akan datang ke Blitar, pasti akan datang meskipun tanpa penonton. Pasti. Itu kan kurang diantisipasi kan kemarin akhirnya kan gitu. Ya itulah kayaknya. Tesis gue tentang keamanan stadion. Tapi lo ke stadion berapa kali? Ya mungkin 7 kali. Ya udah, terima kasih Van ya udah datang ke Footballier. Sama-sama. Dan kalau mau dengerin Ripan dengan analisisnya segala macam bisa dengerin di Simamaung Podcast, ada di jaringan Box to Box juga. Iya di Box to Box Media Network. Nggak akan, kalau apalagi di ini ya di pembahasan kalau lagi modern tuh nggak akan roaming amat sih. Lo nggak akan harus ngerti Persib banget lah karena ya pembawaannya oke, terus beberapa hal penjelasan tuh mereka jelasin dengan biar gimana caranya orang umum bisa dengerin gitu sih. Ya udah, sekali lagi terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.